Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1143 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di sekolah Walrus. Sao telah menemukan para murid yang sedang berjalan dalam keadaan tertidur. Mereka dituntun oleh suatu tanda panah misterius yang kita tahu berasal dari kemampuan Gunko. Sao pun segera bertindak untuk menolong anak-anak raksasa itu agar bisa dibawa kembali ke dalam sekolah. Namun seketika hal aneh terjadi. Ketika Sao hendak memegang salah satu dari mereka, tiba-tiba tubuh anak itu dilindungi oleh tanaman berduri tak kasat mata. Hal itu pun membuat tangan Sao langsung terluka sehingga dia kesakitan dan juga merasa bingung. Tak jauh dari sana, Chopper dan Robin juga melihat keanehan yang Sao alami. Chopper pun bertanya apa yang terjadi, sedangkan Robin dia bertanya apakah tangan Sao tertusuk sesuatu. Tampaknya Sao sendiri juga masih belum mengerti apa yang terjadi. Sementara itu, para raksasa di desa telah mengirim kelompok untuk segera memadamkan api. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, api tersebut tercipta akibat ulah Loki yang mendatangkan petir memakai palu Ragnir. Para raksasa tahu akan sangat berbahaya bila ada kebakaran di pohon Adam, sehingga hal itu harus segera ditangani sebelum terlambat. Tapi ketika para raksasa hendak menuju ke lokasi kebakaran memakai kapal awan, mereka malah diserang oleh salah satu monster yang tercipta dari rasa takut anak-anak. Monster yang menyerang mereka merupakan kerangka besar. Para raksasa seperti Jarul, Oimo, dan Kashi sangat terkejut ketika melihat monster aneh tersebut. Selain itu, cerita beralih ke tempat di mana para ksatria suci berada. Mereka sedang makan bersama sambil memantau kekacauan yang berlangsung di sekolah Walrus dan sekitarnya. Menariknya, walau mereka berada di tengah hutan, tapi mereka bisa menikmati makanan mewah di meja yang mewah pula. Di sana, Somers tertawa ketika dia melihat Saul yang tertusuk duri saat mencoba menolong para murid. Somers berkata, setiap orang yang kita cintai pasti memiliki duri. Gunko yang saat ini sudah berada di sana pun bilang jangan bertanya hal semacam itu kepadanya. Somers menanggapi Gunko dengan berkata bahwa dia adalah wanita yang menyedihkan. Somers kemudian menjelaskan soal cinta dan kasih sayang. Menurutnya, kasih sayang akan membuat seseorang memeluk sosok yang dicintainya itu, walau tubuhnya terluka oleh duri. Semakin besar cinta dan kasih sayang yang orang itu miliki, maka akan semakin kuat pula duri menusuk tubuhnya. Somers mengatakan hal ini karena dialah yang membuat tangan Sao tertusuk duri. Somers telah dikonfirmasi sebagai pengguna kekuatan buah iblis Paramecia Iba-Iba Nomi. Iba berarti duri. Jadi sang ksatria suci ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi tanaman berduri. Di sekitar lengannya saat ini pun tampak ada tanaman berduri yang merambat. Salah satu kemampuan Somers adalah memilih target untuk diberikan perlindungan dari tanaman yang berduri itu. Ketika seseorang hendak menyentuh target Somers, maka tanaman berduri itu akan muncul dan secara otomatis menusuk orang tersebut. Uniknya, semakin besar rasa cinta atau kasih sayang dari orang itu kepada target, maka dirinya akan semakin kuat. Somers berkata, target yang paling cocok untuk diberikan perlindungan duri adalah anak-anak, sebab orang tua dari anak-anak itu pasti akan mencoba menolong mereka meski tertusuk berkali-kali. Kemudian anak-anak itu akan menyaksikan mimpi buruk menjadi kenyataan di depan mereka, di mana para orang tuanya mati karena tanaman duri tersebut. Dengan berpikir dan berbicara seperti ini, maka jelas bahwa Somers adalah sosok yang sangat jahat. Namun, Gunko juga tidak kalah kejam. Dia dengan sengaja menuntun para murid dari sekolah Walrus dengan tanda panahnya untuk melewati jalur utama di desa. Tujuannya agar para raksasa dewasa melihat dan mencoba menolong anak-anak itu. Tapi mereka akan selalu gagal karena ada tanaman berduri milik Somers. Sehingga pada akhirnya nanti mereka akan sangat putus asa. Sementara Gunko dan Somers berbincang, Gillingham menyadari bahwa makanan mereka kurang garam. Dia pun meminta Somers untuk memikirkan garam. Lalu di atas kepala Somers muncul gelombang awan di mana ada garam di sana. Kemudian Gillingham membuat Somers tertidur dan dia mengambil garam itu dari dalam mimpi Somers. Mengapa bisa begitu? Karena Gillingham telah dikonfirmasi sebagai pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Ryuryu Nomi model kiri. Salah satu kemampuannya adalah manifestasi mimpi. Jadi dia bisa membuat orang tertidur dan menarik keluar objek dari mimpi orang tersebut. Ini merupakan kekuatan yang terbilang luar biasa. Kekuatan ini bisa dipakai untuk hal-hal sederhana seperti mengambil garam, meja, makanan, dan lain-lain.
Tapi selain itu, kekuatan ini juga bisa dipakai untuk hal-hal besar seperti menghidupkan monster dari mimpi buruk seseorang. Bisa dibilang, kekuatan Gillingham ini sejenis Toon Force milik Luffy. Tapi tentu, Toon Force milik Luffy masih jauh lebih kuat. Toon Force milik Luffy bisa merubah imajinasi menjadi kenyataan, bahkan tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berpengaruh kepada orang lain. Contoh saat melawan Kaido, Luffy pernah merubah Kaido menjadi skipping, lalu Luffy menggunakan skipping Kaido untuk melompat-lompat di udara. Tak hanya kepada musuh, orang sekitar juga terkena dampaknya. Ketika Luffy mengagetkan orang-orang dengan matanya yang keluar, mata orang-orang di sana juga ikut keluar karena efek Toon Force Luffy. Kesimpulannya, Toon Force milik Luffy tak ada batas, sedangkan Toon Force milik Gillingham hanya bisa diwujudkan saat targetnya sudah dibuat tidur. Sangat menarik jika nanti Luffy bertarung melawan Gillingham dan kita bisa melihat kekuatan Toon Force mereka saling beradu. Setelah mengambil garam dari mimpi Somers, Gillingham pun langsung membangunkannya. Kemudian Somers yang sudah bangun mulai berbicara tentang para monster yang Gillingham hidupkan dari mimpi buruk anak-anak raksasa. Selain demi keperluan misi untuk menangkap anak-anak raksasa tersebut, mereka juga melakukan itu untuk bermain-main demi mendapat hiburan. Bahkan mereka juga masih bisa makan dengan lahap di tengah situasi yang kacau ini. Gillingham pun menaburkan garam yang dia ambil tadi ke dalam makanan, sehingga rasa makanan itu menjadi semakin enak. Gunko pun bilang, walau rasa makanan itu sangat enak, tapi sebenarnya tidak ada energi di makanan itu karena berasal dari mimpi. Jadi makanan-makanan yang diambil dari mimpi itu hanya untuk memuaskan mulut mereka saja, tapi tidak ada kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan energi lainnya masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi meski mereka bisa mengambil makanan dari alam mimpi, mereka juga tetap butuh makanan sungguhan. Dengan kata lain, monster-monster yang dia wujudkan juga tidak sekuat monster-monster aslinya. Seperti contoh, Gillingham sempat memunculkan Black Nika dari ketakutan anak-anak di sana. Namun Black Nika itu tentu jauh lebih lemah dibanding Black Nika yang asli. Kemudian Somers berkata bahwa permainan kali ini cukup mengecewakan karena terasa berjalan dengan sangat mudah. Dia yakin mereka akan mampu mengangkut anak-anak raksasa itu ke kapal tanpa hambatan berarti. Namun Gunko memberi mereka peringatan. Sang Ksatria Suci wanita itu bilang hal tak terduga mungkin saja akan terjadi karena Yonko Topi Jerami sedang berada di Pulau Elbaf juga. Hal yang paling ditakuti oleh Gunko adalah Dewa Nika, sehingga wajar dia sangat waspada kepada Luffy yang merupakan pengguna kekuatan Nika. Tiba-tiba mereka melihat anak-anak raksasa di cabang pohon nomor 8 sedang berjalan ke arah tempat yang terbakar, yang mana itu tidak sesuai dengan jalur. Tapi dengan santai, Somers berkata, jika anak-anak dalam barisan atau kelompok itu gagal, masih ada kelompok lain yang bisa mencobanya. Sebab jumlah murid di sekolah Walrus cukup banyak dan para ksatria suci membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Sifat jahat Somers yang tidak peduli pada anak-anak yang akan terbakar benar-benar menggambarkan watak asli Tenryubito. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan dunia bawah. Di sana Loki lagi-lagi mengancam Luffy dan yang lain bahwa dia akan mendatangkan semakin banyak petir. Luffy tentu tidak takut dengan ancaman semacam itu. Dia segera menyerang Loki memakai teknik baru bernama Ude Fusen. Sebenarnya, ketika melancarkan serangan ini, Luffy melakukannya dengan sangat pelan karena Luffy bisa melihat Loki sudah sangat terluka parah. Luka-luka itu Loki dapatkan dari Gunko dan Shamrock beberapa waktu yang lalu. Tapi walau pukulan Luffy hanya pelan, Loki seketika langsung jatuh pingsan. Artinya, cedera yang Loki terima dari Ksatria Suci memang sangat parah. Jurus Ude Fusen milik Luffy ini terbilang sangat menarik karena Luffy dari awal sengaja melancarkannya dengan sangat pelan. Itu karena Luffy tahu bahwa Loki sedang terluka dan jurus Ude Fusen ini berpotensi bisa membunuh Loki jika Luffy serius menyerangnya. Cukup penasaran juga akan seperti apa ketika Luffy serius menggunakan jurus Ude Fusen ini. Jika Luffy serius, pasti dampak serangannya akan sangat dahsyat. Kemudian Zoro berkata, Loki sebenarnya dalam keadaan hampir mati. Bila kita ingat kembali, tusukan dari pedang Cerberus Shamrock saat Loki masih terantai memang sangat mengerikan, sehingga tak heran sekarang tubuhnya menjadi sangat melemah. Melihat Loki yang pingsan pun membuat Luffy memohon kepada Gear dan para raksasa lain untuk segera merawatnya. Luffy bilang, tak peduli orang seperti apa Loki itu, dia tidak mau membiarkannya mati di sana. Dengan berat hati, Gear dan para raksasa lain pun langsung merawat Loki. Sementara itu, kilas balik singkat tentang masa kecil Loki dan Hajirudin mulai diperlihatkan kembali. Dalam kilas balik itu, Loki tampak lebih tinggi dari Hajirudin walau Hajirudin lebih tua dari Loki. Sejak masih kecil, mata Loki sudah ditutup dengan perban. Entah apa alasan dibalik hal itu, tapi yang jelas ada yang tidak biasa pada mata Loki. Dalam kilas balik itu, Raja Harap bilang Loki dan Hajirudin adalah putra-putranya yang berharga. Dia berharap kedua anaknya itu bisa mendukung Elbaf bersama-sama sebagai pewarisnya pada masa depan nanti. Raja Harap tampak masih memiliki tanduk dalam kilas balik ini.
Kemudian berpindah ke panel lain, diperlihatkan Loki dan Hajrudin sedang bertarung. Loki bisa mengalahkan Hajrudin dengan sangat mudah. Dia bilang dia tidak bisa menerima orang lemah seperti Hajrudin sebagai kakaknya. Bahkan di sini Loki mulai menyinggung status Hajrudin sebagai anak dari wanita yang bukan berasal dari Elbaf. Dia juga bilang ibu Hajrudin berasal dari gadis keturunan yang ternoda. Tentu perkataan itu masih membekas dalam benak Hajrudin hingga saat ini. Kilas balik pun berakhir dan sekarang diperlihatkan Hajrudin tidak sudi Loki dirawat oleh teman-temannya. Dia masih mendendam amarah karena dulu Loki pernah bicara hal yang buruk tentang ibunya. Selain itu, Loki juga orang yang menghabisi Raja Harald, sehingga kemarahan Hajrudin terhadapnya menjadi kian membesar. Hajrudin pun segera mengambil kapak untuk menyerang adiknya itu, tapi para kru langsung menahannya dengan sekuat tenaga. Loki juga ternyata sudah sadar. Loki memprovokasi Hajrudin, lalu dia menghina kakaknya itu dengan bilang bahwa Hajrudin adalah orang yang menyedihkan. Pada bagian akhir chapter, Loki juga berkata kepada Hajrudin dengan bilang bahwa dia benar-benar mengira Loki menghabisi Raja Harald karena dia ingin melakukannya. Jadi dari perkataan Loki, terindikasi bahwa dia menghabisi Raja Harald karena terpaksa atau karena suatu alasan yang kuat. Seperti yang Anwin bahas pada video sebelumnya, sosok Raja Harald ini sangat mencurigakan. Sepertinya dia diam-diam bekerja sama dengan pemerintah dunia, sehingga Loki terpaksa membunuh Raja Harald untuk menutup aib negeri Elbaf. Karena jika kerajaan sekuat Elbaf berafiliasi dengan pemerintah dunia, itu akan menjadi aib besar dan hal yang memalukan di mata seluruh dunia. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.